Tugas yang diemban Adipati Jayaningrat menunggu aliran Krasak semakin berat lantaran intensitas letusan Merapi di abad 18 semakin hebat. Merapi aktif memuntahkan isi perutnya berupa lava panas dan wedus gembelnya. Dan setelah lava panas mereda, selanjutnya Merapi akan membuang batu dan pasir yang mereka sebut ladu melalui aliran-aliran sungai di bawahnya, tak terkecuali Kali Krasak, wilayah Adipati Jayaningrat. Ketidakmenentuan Keraton Yogyakarta akibat tekanan kolonial Belanda mulai tahun 1810, penurunan paksa Hamengkubuwono II sangat berpengaruh pada kadipaten-kadipaten yang notabene di bawah kekuasaan Keraton Yogyakarta. Tak terkecuali Kadipaten Gremame di bawah kekuasaan Adipati Jayaningrat II. Tuturan ini tidak akan menuturkan gejolak Keraton Jogja versus kolonial Belanda. Setelah tahun 1822, Merapi meletus, disusul tahun 1823. Merapi meletus paling dahsyat di abad itu, seakan menandai akan terjadinya prahara besar yang akan mengguncang tanah Jawa. Tanda dari alam itu ternyata benar adanya. Belum juga Merapi reda dengan muntahan lahar panas dan lahar dinginnya. Keadaan Keraton Yogyakarta memanas akibat intervensi VOC yang mendidihkan darah satria Pangeran Jawa, yakni Pangeran Diponegoro. Kita kenal dengan Perang Jawa yang sangat heroik tahun 1825 sampai 1830. Setelah hampir satu abad, Jayaningrat memegang tampuk pemerintahan Kadipaten Gremame. Kadipaten Gremame diserahkan kepada putra sulungnya, yaitu Raden Temenggung Joyowinoto Jayaningrat III. Adipati Jayaningrat II bersama sebagian abdi dan pengawal memfokuskan menjadi begawan, menyebarkan agama Islam menuju arah timur laut dan menetap di sebuah tempat. Saat ini disebut dengan Desa Keradenan di wilayah Kecamatan Serubung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Adipati Jayaningrat II dalam pengembaraan dakwahnya membawa seorang ulama dalam menyiarkan agama Islam bernama Kiai Jalalain. Adipati Jayaningrat II bersama Kiai Jalalain mendirikan sebuah padepokan untuk mengajarkan agama dan ilmu kawisesan jati, ilmu ma'rifat,
kepada para abdi dan penduduk sekitar yang waktu itu masih banyak menganut ajaran kejawen dan siwa. Padepokan tersebut banyak sekali yang hadir untuk ngeresep ilmu dari Kiai Jalalain dan Adipati Jayaningrat. Bekas pesantren asuhan Kiai Jalalain saat ini bisa kita temukan menjadi desa santren di wilayah Serumbu. Setelah Perang Jawa usai, kondisi kota raja semakin terhimpit oleh kolonial Belanda, dan bedahnya Yogyakarta mengakibatkan Kadipaten Gremame berganti status dipimpin oleh bupati buatan kolonial Belanda. Maka Kadipaten Gremame pun hanya berlangsung 2 generasi, yakni Jayaningrat II dan Jayaningrat III. Setelah Adipati Jayaningrat II wafat, dimakamkan di komplek rumah yang kemudian sekarang kita kenal dengan makam Jayaningrat II di Desa Keradenan, Kecamatan Serumbu, Kabupaten Magelang. Banyak para biarah datang dari berbagai daerah untuk sekedar berdoa maupun laku. Beredar juga kepercayaan yang ingin derajat pangkat, maka ziarah ke Jayaningrat II akan tercapai. Hal aneh di area makam Jayaningrat ini, area makam ini tidak mau untuk makam orang yang bukan keturunan Adipati Jayaningrat. Suatu saat pernah terjadi, karena jasad yang dimakamkan bukan keturunan Jayaningrat, jasad tersebut terpental keluar dari lubang kubur. Sampai saat ini, kepercayaan itu terus dijaga. Bekas pendapa Kadipaten Gremame dapat kita temukan saat ini seluruhnya menjadi area perumahan di Desa Babatan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Demikian cerita singkat Jayaningrat II. Salam sehat, sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.